Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Sita Febrianti. Saya akan membahas tentang sifat yang harus dimiliki oleh seorang entrepreneur. Yang pertama ada optimisme dan tekad kuat. Kita bahas satu persatu ya. Optimisme merupakan sebuah modal untuk bisa mencapai kesuksesan, terutama untuk kamu, pelaku bisnis yang baru membangun usaha. Rasa optimisme tersebut wajib untuk dipupuk agar bisnis yang kamu bangun bisa sukses dalam jangka waktu yang cukup lama. Ketika kamu sedang diuji dalam menghadapi persaingan bisnis yang begitu ketat, rasa optimisme ini harus tetap dihadirkan untuk bisa mengantarkan kamu pada pribadi yang lebih unggul dan lebih baik lagi. Nah, optimisme ini dapat berkolaborasi dengan sifat tekad kuat. Saat pertama kali kamu memulai bisnis, tentunya kamu akan berhadapan dengan banyak hal yang baru yang belum pernah kamu ketahui sebelumnya. Namun, dengan memiliki tekad yang kuat sejak awal, kamu akan bisa melewati semua hal tersebut dengan lancar. Berbeda, jika niat kamu dari awal saja masih setengah-setengah, hasil yang kamu dapatkan juga tidak akan maksimal. Jadi, jika dari awal niat dan tekad kamu belum kuat, lebih baik tunda dulu sebelum terjun menjadi seorang entrepreneur. Karena, jika kamu masih menjadikan usaha hanya sebagai sampingan, itu artinya niat kamu masih belum kuat loh. Tapi, jika kamu telah memiliki tekad yang kuat, maka kamu akan meluangkan seluruh waktunya untuk bisnis dan usaha yang sedang kamu jalankan. Halo, nama saya Safiratul Mahruso dengan NIM 18134. Mampu berinovasi dan percaya diri. Dalam berwirausaha, kelak wirausahawan akan menghadapi persaingan untuk mendapatkan pelanggan dengan para wirausahawan lainnya. Dan kunci dalam persaingan tersebut sendiri ialah seorang wirausahawan harus mampu berinovasi. Dengan begitu, wirausahawan dapat mengetahui apa yang dibutuhkan oleh khalayak ramai, serta wirausahawan akan mampu menciptakan produk yang belum pernah ada sebelumnya atau memodifikasi produk yang sudah ada menjadi lebih menarik yang nantinya akan diminati. Selain itu juga, seorang wirausahawan harus memiliki rasa percaya diri, karena dengan memiliki rasa percaya diri akan memberikan keyakinan pada wirausahawan itu sendiri untuk terus berusaha dan tidak pernah menyerah. Hai, perkenalkan, nama saya Elena Ramadanti dengan NIM 1800214. Saya akan menjelaskan sifat entrepreneur yang ketiga, yaitu mudah bersosialisasi dan tidak takut gagal. Kita sebagai calon wirausahawan harus mudah bersosialisasi, baik dalam dunia nyata maupun dalam dunia maya, supaya kita bisa menjalin hubungan baik dengan orang baru, customer, maupun partner kerja. Kita juga sebagai calon wirausahawan harus memiliki sifat tidak takut akan kegagalan, karena di balik kegagalan terdapat keuntungan, yakni mengajarkan kita agar tidak mudah untuk menyerah, memperkuat mental kita sebagai wirausahawan, dan kita juga belajar menemukan alternatif lain untuk menuju kesuksesan. Halo, perkenalkan nama saya Rana Mardiana Tarigan dengan NIM 1806748. Jadi saya di sini akan menjelaskan sikap entrepreneur. Yang pertama itu mampu bersaing. Jadi kita para generasi milenial merupakan wadah untuk mengaplikasikan skill dan kemampuan
Setiap generasi milenial dituntut untuk memenuhi standar dan kriteria yang diinginkan perusahaan. Terkadang beberapa perusahaan menargetkan standar yang cukup tinggi. Alhasil, banyak dari generasi milenial yang kurang percaya diri dan menyerah begitu saja. Fenomena ini pun akan terus berlanjut. Dan untuk para generasi milenial perlu mempersiapkan diri dalam menghadapi persaingan dunia kerja yang kompetitif. Nah, jadi yang harus dipersiapkan oleh generasi milenial itu yang pertama, penting untuk terus mengupdate skill. Terus mengasah kemampuan menjadi salah satu cara untuk bertahan di dunia kerja yang kompetitif. Perkembangan teknologi digital mengharuskan Anda untuk siap beradaptasi, karena tak jarang juga beberapa perusahaan juga akan mengikuti tren perkembangan sistem dan bisnis terkini. Yang kedua, perluas jaringan melalui media sosial. Generasi milenial tidak terlepas dengan penggunaan media sosial. Kali ini, penggunaan media sosial dengan bijak dan mendukung perluasan relasi dan perantara dalam mencari kerja yang ideal. Nah, yang ketiga, jangan menjadi orang lain saat menghadapi wawancara. Nah, wawancara itu menjadi salah satu tahapan pencari kerja yang harus dilewati. Kebanyakan generasi milenial merasa harus menjadi yang paling sempurna untuk menarik perhatian wawancara, bahkan harus menjadi orang lain. Hal ini tidak baik untuk dilakukan karena pewawancara dapat membaca dan menemukan celah bahwa kamu tidak percaya dengan kemampuanmu. Dan yang keempat itu, dunia kerja yang kompetitif juga tak hanya diawali dari mencari pekerjaan, namun saat pekerjaan sudah didapat pun kamu harus bisa bersaing. Menaklukkan dunia kerja tak hanya sebatas saat mencari pekerjaan, namun saat kamu telah mendapatkan pekerjaan pun kamu akan dihadapkan dengan lingkungan yang kompetitif. Berinisiatiflah dalam berbagai kesempatan dalam bekerja dan selalu memberikan lebih terhadap apa yang diharapkan oleh atasan. Dan yang kelima, perhatikan performa kerja dan usahakan untuk selalu ada perubahan baik. Perlu bagimu untuk menetapkan target kerja yang akan kamu lakukan. Daftarkan setiap target yang perlu kamu lakukan di tempat kerja dan eksekusi dengan baik. Hal ini nantinya akan berkaitan dengan performa kerja kamu dan secara konsisten harus diimbangi dengan perubahan performa yang semakin baik. Nah, yang kedua itu sikap entrepreneur, berpikir secara matang. Nah, berpikir matang dan penuh pertimbangan adalah hal positif yang sudah seharusnya dilakukan dalam berbagai situasi kehidupan. Nah, yang pertama itu, kamu harus berpikir sebelum berbicara atau bertindak. Orang yang penuh pertimbangan selalu memikirkan secara matang segala hal sebelum diucapkan atau dilakukan. Ia tidak mau gegabah dan terburu-buru hanya untuk menyampaikan atau melakukan gagasannya. Yang kedua, kamu tidak tergesa-gesa membuat keputusan kecil atau besar. Membuat keputusan kecil atau besar sudah sebaiknya sama-sama dipertimbangkan. Jadi, karena hal kecil bukan berarti disepelekan untuk tetap dipikirkan. Dan yang ketiga, kamu menganalisis secara detail dan menyeluruh setiap permasalahan. Orang yang berpikir secara matang selalu punya kebiasaan menganalisis secara tepat. Ia menganalisis secara detail dan menyeluruh setiap permasalahan atau kasus yang dihadapinya. Dan yang keempat, kamu mengenali emosi dan cara berpikirmu sendiri. Orang yang berpikir matang memahami benar bagaimana dirinya dalam bertindak dan memutuskan sesuatu, karena ia sedang menganalisis pemikiran dan perasaannya juga. Yang kelima, kamu tidak tertarik pada hal-hal yang tidak memberi manfaat dan kebaikan. Orang yang penuh pertimbangan selalu memikirkan baik dan buruk dalam berbagai aspek kehidupan. Ia cenderung memiliki hal-hal baik dan bermanfaat untuk dirinya. Jadi, ia selalu memiliki alasan yang melatar belakangi setiap tindakan dan ucapan yang dipilihnya. Dan membuat
masker kain bermotif. Lalu, apa saja sih yang dibutuhkan untuk membuat masker kain bermotif ini? Yang pertama, kain perca bermotif. Kalian juga bisa loh mencari kain perca dengan motif apapun. Yang kedua, alat jahit seperti jarum, benang, gunting, dan sebagainya. Yang ketiga, perekat tali untuk menghubungkan masker. Simpel kan? Hai, nama saya Arifa Fajrani Ponalia dengan NIM 1806663. Selanjutnya, saya akan menjelaskan SWOT dari produk yang akan kami buat. Yang pertama ada strength, yaitu kekuatan. Di sini produk yang akan kami buat ini bermotif batik, menunjukkan bahwa mampu menjadi entrepreneur yang kreatif dan berinovasi. Lalu, mampu memasarkan produk hingga tahap internasional, menunjukkan bahwa seorang entrepreneur mampu mengatur strategi dan percaya diri terhadap produknya. Kedua, ada weakness, yaitu kelemahannya. Di sini membutuhkan perantara sehingga produk dapat dipasarkan hingga tahap internasional. Menunjukkan bahwa seorang entrepreneur mampu bersosialisasi dan bersaing. Yang ketiga, ada opportunities, yaitu peluang. Jika produk masker batik mampu sampai tahap internasional sehingga mampu membuat lapangan pekerjaan, hal ini menunjukkan bahwa seorang entrepreneur berorientasi ke depan dan menjadi seorang pemimpin. Lalu yang keempat ada threats, yaitu ancaman. Jika pada tahap pemasaran produk masker batik tidak sesuai dengan yang diharapkan sampai tahap internasional, tentu saja produk tersebut tidak berkembang sehingga produk hanya mampu berada pada satu kota ke kota lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa seorang entrepreneur tidak boleh takut gagal dan bertekad kuat serta optimis dalam menjalankan kewirausahaannya. Sekian dan Terima kasih. Kurang lebihnya, Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.